do-nya itu di atas.
Shalom. Salam sejahtera. Selamat menikmati ibadah hari Minggu, baik yang di rumah melalui streaming atau yang di gereja pada saat ini. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Hari ini kita bersyukur sebagai keluarga Allah karena kita masih dimungkinkan untuk bersekutu merayakan dan memperingati hari Pentakosta, yakni hari ke-50 setelah Paskah. Kita bersyukur oleh karena Roh Kudus senantiasa berperan mengarahkan kita dalam menjalani hidup ini. Tema kita hari ini, Roh yang menginsafkan. Mari siapkan hati untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, Salam bagi kamu sekalian. Roh Kudus yang telah dicurahkan yang kita peringati dalam Minggu Pentakosta ini akan menuntun kita dalam ibadah ini. Haleluya, amin.
Saudara-saudara, marilah dalam kerendahan dan penyesalan yang sungguh kita datang dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Semua Bapak dan Ibu. Tuhan, Kami mengakui betapa sering kami lalai dalam mendidik anak-anak kami ke jalan yang Kau kehendaki. Kami terlalu sibuk dengan urusan kami sendiri. Ya Roh Kudus, insafkanlah kami dan tolonglah kami. Tuhan, kami mengakui betapa sering kami berbantah dengan orang lain. Kami sering menjalani hidup dalam ketidaktaatan kepadamu ya Tuhan, dan selalu merasa benar sendiri. Ya Roh Kudus, insafkanlah kami dan tolonglah kami. Tuhan Yesus, kami sering membuat orang tua kami sedih. Kami sering malas membantu orang tua kami di rumah. Kami sering lupa berdoa dan membaca Alkitab. Ya Roh Kudus, insafkanlah kami dan tolonglah kami. Tuhan, berkenanlah kiranya mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Oleh
Aku berhenti memuji Dia selamanya. Di zamanku, di zaman meluap sukacitaku, Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Dengarlah petunjuk hidup baru dari Yohanes 15 ayat 22. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Jemaat, mari kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kujadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, dan Lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta. Dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renungku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap bisa, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak
terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman, dan kita akan membaca 3 bagian pembacaan firman. Yang pertama dari Yehezkel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Pembacaan yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Dan pembacaan dari Injil menurut Yohanes pasal 16 ayat 4 bagian B sampai 15. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Di hari perayaan pencurahan Roh Kudus hari ini ya Tuhan, bersama sejumlah jemaat-Mu, baik yang ada di gedung gereja di sini, pun yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah saat ini. Kami datang menyembah Tuhan, mensyukuri hikmat dan kemuliaan yang Engkau telah nyatakan melalui ketuangan Roh Kudus yang terus bekerja dan berkarya di hati kami setiap saat. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan lagi firman-Mu. Biarlah Roh-Mu akan berkuasa untuk kami semua, baik kepada hamba-Mu ini, pun kepada semua jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti perintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah.
Hai nafas hidup, datanglah dari keempat juru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya, aku akan memberikan rohmu ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakan dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan kita yang kedua dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Lembaga Alkitab memberikan judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah
dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Mentari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian sabda Tuhan. Haleluya. Injil Yohanes pasal 16 ayat 4 bagian B sampai 15. Demikian firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan.
memancarkan api-Mu, sehingga hati kami penuh semangat. Engkau ilhami kaum nabi menulis Alkitab. Oh, tolong kami mengerti maknanya yang tepat. Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini menurut kalender gerejawi kita merayakan dan memperingati hari keturunan Roh Kudus. Kita merayakan hari ketuangan Roh Kudus, atau yang lazim kita kenal dan kita sebut hari Pentakosta. Penta sama dengan 50. Artinya hari ke-50 sesudah atau pasca kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Nah, saudara-saudara, kisah keturunan Roh Kudus pada hari itu menjadi titik awal pelayanan para murid atau para rasul tanpa mendapat pendampingan dari Yesus atau dari sang guru mereka. Dan titik awal ini, saudara-saudara, menjadi sejarah perubahan besar yang terjadi dalam diri murid-murid atau para rasul, yang memberi dampak yang sungguh amat luar biasa bagi pekerjaan penginjilan di dunia ini. Roh Kudus yang berasal dari Allah pada hari itu menghinggapi para murid-murid atau para rasul dan membuat mereka mampu berbicara dalam berbagai bahasa, menyatakan kesaksian tentang Yesus Kristus kepada siapapun orang yang hadir dari berbagai penjuru dunia pada waktu itu, sehingga semua orang yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh para rasul dapat dimengerti dan dapat dipahami. Karena apa? Karena murid-murid memakai bahasa orang-orang yang hadir dari berbagai penjuru dunia pada waktu itu. Jadi murid-murid atau para rasul pada waktu itu mengkomunikasikan tentang Injil, kabar baik, kepada mereka dengan bahasa orang-orang yang hadir
dari berbagai penjuru dunia pada waktu itu. Dan itu saudara-saudara, sungguh amat mengherankan. Yang membuat orang-orang yang hadir di situ bertanya-tanya, kok bisa ya? Mereka memakai bahasa dengan bahasa kita masing-masing. Saudara-saudara, perubahan yang luar biasa itu juga terjadi pada diri seorang rasul, yaitu Rasul Petrus, yang dengan penuh keberanian tampil berdiri dan menyampaikan khotbahnya di depan banyak orang yang berkumpul pada waktu itu. Rasul Petrus tidak segan-segan menegur semua orang yang hadir, yang tidak dan yang belum mau percaya pada pekerjaan Yesus yang sudah dilakukan di dunia ini. Dalam khotbahnya itu, Rasul Petrus mengutip nubuat Nabi Yoel untuk menjelaskan kepada orang banyak bahwa peristiwa yang terjadi sekarang ini itu jauh sebelumnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel dan bukan terjadi secara tiba-tiba. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Petrus juga menyerukan kepada orang banyak yang berkumpul pada waktu itu, agar mereka yang tidak percaya kepada kesaksian yang disampaikan oleh para rasul itu segera bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Ada banyak orang yang menjadi saksi mata dari peristiwa yang terjadi pada hari ketuangan Roh Kudus pada waktu itu. Mereka mengatakan jawaban atau respon yang berbeda-beda. Ada yang tercengang-cengang, terheran-heran melihat apa yang terjadi. Tetapi ada juga yang mempertanyakan tentang peristiwa yang spektakuler yang terjadi pada waktu itu. Ada yang menyindir. Dan juga ada yang mengatakan bahwa para murid atau para rasul itu sedang mabuk. Mungkin kan memang mereka mabuk, padahal waktu itu masih pagi benar. Tapi saudara-saudara, apapun respon orang pada hari ketuangan Roh Kudus yang mereka saksikan, yang mereka lihat, dan yang ditampilkan oleh para murid atau para rasul, itu adalah gambaran yang mau mengatakan kepada kita bahwa para murid atau para rasul itu tidak selalu akan diterima dengan baik. Penginjilan itu tidak selalu akan direspon
dengan baik. Dan memang itulah yang terjadi, saudara-saudara. Akan selalu ada beraneka ragam tanggapan yang bermunculan. Namun, murid-murid atau para rasul diingatkan bahwa tantangan seperti itu tidak boleh meredupkan semangat para murid-murid. Tidak boleh meredupkan semangat orang-orang percaya, atau meredupkan semangat kita sebagai orang-orang percaya untuk menyaksikan Injil, Evangelion tentang Yesus Kristus yang sudah ia buat, yang sudah ia lakukan selama ia ada di bumi ini. Nah, saudara-saudara, berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari ketuangan Roh Kudus itu, maka kita dapat menyatakan bahwa Roh Kudus itu berperan memberi keberanian kepada murid-murid, kepada orang-orang percaya untuk bersaksi. Kalau sebelumnya murid-murid selalu berada di dalam kegelisahan, berada di dalam ketakutan, karena itu mereka pergi bersembunyi. Kalau sebelumnya mereka belum percaya, takut, dan hanya fokus pada diri mereka sendiri, kini oleh karya Roh Kudus mereka mengalami perubahan dan memiliki semangat, keberanian menyerukan kebenaran tentang Yesus, berani menunjuk kesalahan orang-orang yang menolak Yesus, dan juga membuat para rasul atau murid-murid berani untuk menyerukan pertobatan dan perubahan pada diri orang-orang yang berdosa. Murid-murid diberikan semangat dengan berapi-api untuk menyerukan dan menginsafkan orang dari dosa-dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Karena Roh Kudus ada berkarya di dalam diri pribadi murid-murid. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Roh Kudus itu berperan untuk menginsafkan kita. Roh Kudus berperan menginsafkan kita dari kekeliruan, dari dosa, dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sekaligus memberikan semangat dan keberanian kepada kita, kepada orang-orang percaya untuk menegur, menyampaikan
apa yang Tuhan tidak kehendaki, yang gemar dilakukan oleh manusia. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, agar kita semua sebagai bagian daripada murid-murid Yesus, karena kita percaya kepada Kristus, supaya kita tetap menjadi saksi untuk memberitakan Injil kemanapun kita ada. Maka berikanlah tempat di dalam hati kita, Roh Kudus, untuk tinggal diam berkuasa atas diri kita, sehingga oleh pekerjaan Roh Kudus kita semua akan diberikan keberanian, diberikan kemampuan, baik untuk menginsafkan diri kita dari dosa-dosa yang kita lakukan setiap saat, maupun diberikan keberanian untuk menginsafkan orang lain, siapapun yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, berilah dirimu untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Jangan biarkan diri kita untuk dikuasai oleh roh-roh kegelapan yang akan membujuk dan menuntun kita kepada kejahatan. Sebab itu tidak akan membawa kebaikan bagi diri kita. Justru akan menyengsarakan kita. Sekarang, buka hati kita, seantero diri kita, untuk mau dikuasai oleh Roh Allah, Roh kebenaran. Agar semua apa yang kita tampilkan, apa yang kita buat, apa yang kita perlihatkan, semua akan mencerminkan kebenaran yang Allah kehendaki bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam ruang saat teduh. Sudahkah kita memberi ruang dan tempat Roh Allah bekerja di dalam hati kita untuk mengubah kita menjadi orang yang benar di hadapan Allah? Jika selama ini kita lebih ditaklukkan oleh roh kegelapan, sekarang yakinlah dan percayalah bahwa Roh Allah berkuasa untuk merubah kita menjadi orang yang baik dan benar dalam pemandangan Allah. Buka hati, buka diri untuk menerima Roh Kudus. Mari kita berdoa
menurut doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya gereja dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan pada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan mendengar nas persembahan dari Mazmur 104 ayat 33-34. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya, aku hendak bersukacita karena Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyi dari Mazmur 118. Pujilah kebajikan Tuhan.
kekal setia kasih-Nya. Biarlah Israel mengucap kekal setia kasih-Nya. Kemarin berilah serukan kekal setia kasih-Nya. Umat yang takwa pada Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Yang datang dalam nama Tuhan selalu diberkatilah. Umat di pelataran Tuhan menyambut kedatangannya. Tuhanlah Allah terang wajahnya, penuh dengan karunia. Bawalah pada hari raya kurban syukurmu ke mezbah. Kaulah Allahku, Kaulah saja, padamu aku bersyukur. Kau buat aku selamanya memuliakan nama-Mu. Nyanyi syukur hai umat Tuhan, dan puji kebajikannya. Biar semua menyerukan kekal setia kasih-Nya. Kita kembali ke ayat pertama. Pujilah kebajikan Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Biarlah Israel mengucap kekal setia kasih-Nya. Kemarin berilah serukan kekal setia kasih-Nya. Umat yang takwa pada Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Mari kita berdoa persembahan. Bapa kami dalam Tuhan Yesus, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan, bahkan sebenarnya adalah milik Tuhan, karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Kami mempersembahkan sebagian dari milik-Mu ini untuk dipakai dalam pekerjaan mewartakan Injil, baik secara lisan maupun tulisan. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin meluas
dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menaikkan syafaat. Tuhan, lewat syafaat ini kami datang membawa seluruh keberadaan hidup kami. Jemaat-Mu, jemaat keramat di sini. Suka duka hidup yang kami jalani dan lewati setiap hari. Kami percaya di sana Tuhan selalu setia ada bersama-sama dengan kami. Dan karena itu kami tetap dan terus mensyukuri kesempatan hidup, kesempatan untuk berbuat, bekerja, melakukan berbagai aktivitas kami setiap hari. Kami tetap berdoa agar Tuhan terus menopang kami di dalam menjalani hidup keseharian kami, baik di dalam bekerja, melakukan aktivitas-aktivitas, baik dalam pekerjaan di kantor, di perusahaan, pelayanan di dalam jemaat-Mu, maupun dalam bentuk-bentuk kegiatan lainnya. Kami mohon Tuhan memperlengkapi kami dengan kekuatan dan kesehatan, agar kami semua tetap kuat sehat untuk melakukannya dengan baik. Dalam kondisi-kondisi di mana kami tidak berdaya oleh karena kelemahan dan karena keadaan sakit, seperti yang telah dialami oleh beberapa saudara-saudara kami yang tertera namanya dalam buku Warta Jemaat. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah penderitaan fisik yang mereka alami. Melalui jamahan Tuhan, memberi kekuatan dan kesehatan kepada mereka, baik yang sedang berobat jalan maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi dan cintai. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan mereka semua. Kami juga berdoa untuk berbagai-bagai duka yang kami alami karena dosa, karena kesalahan yang kami lakukan, sadar atau tidak, yang membuat kami tidak hidup tentram dan damai. Tuhan, maafkan dan ampuni kami. Bimbing dan tuntun kami, agar kami tidak terus berduka dengan kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Roh Kudus-Mu yang kami dengar hari ini akan menginsafkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, untuk melakukan perubahan-perubahan besar dalam diri kami, agar kami serupa dengan Kristus. Tuhan, mampukan kami untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dalam posisi kami masing-masing, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai apapun dalam tanggung jawab kami. Mampukan kami untuk terus melakukan peran-peran kami dengan baik,
Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami, untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, menciptakan keharmonisan dan kedamaian di antara kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kondisi pandemi saat ini, mereka kurang beruntung. Tuhan bukakan peluang dan kesempatan bagi mereka, agar mereka boleh memperoleh berkat untuk melanjutkan hidup yang Tuhan akan karuniakan lagi. Kami percaya Engkau adalah sumber segala pengharapan kami. Bagi saudara-saudara kami yang belum memperoleh dan mendapatkan pekerjaan yang layak, Tuhan, bukakan jalan, berikan kesempatan bagi mereka ya Tuhan. Yakinkan mereka ya Tuhan, bahwa Engkau adalah sumber satu-satunya pengharapan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua anak-anak kami dalam perjuangan mereka masing-masing, baik yang masih kecil-kecil, yang belum sekolah, yang sudah duduk di bangku SD, SMP, SMU, bahkan yang di perguruan tinggi. Tuhan, besarkan dan peliharakanlah anak-anak kami semua dalam tangan kasih-Mu. Jadikan mereka pribadi-pribadi yang baik, yang setia dan taat untuk terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Sukses, keberhasilan, dan keberuntungan tetap kami harapkan akan menjadi bahagian dari anak-anak kami, baik ketika mereka sedang menekuni pendidikan, pun di masa-masa di mana mereka akan mencari pekerjaan di kemudian hari. Bapa di sorga, kami menaikkan syukur kepadamu untuk semua kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh dialami dan dinikmati oleh jemaat-Mu, baik melalui pertambahan umur maupun melalui berkat-berkat lain berupa sukacita hidup bersama dalam keluarga sebagai suami istri, kenaikan pangkat, berkat-berkat melalui usaha-usaha yang sukses, dan berbagai macam keberhasilan. Mampukan kami untuk terus mensyukuri semua kasih dan kebaikan Tuhan, untuk terus datang kepada Tuhan sebagai sumber hidup kami. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, beri rasa aman bagi bangsa ini. Anasir-anasir jahat yang terus mau merongrong tatanan kehidupan bangsa ini, kami mohon oleh kuasa dan kekuatan Tuhan, menjauhkan dan menaklukkan semua kuasa-kuasa jahat. Biarlah roh kedamaian akan tinggal di bumi persada Nusantara ini, untuk kami semua masyarakat bangsa ini. Mampukan para pemimpin kami untuk mengarahkan, memimpin bangsa dan negara ini, untuk mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat bangsa ini, agar seluruh anak bangsa dapat hidup berdampingan, sekalipun berbeda satu dengan yang lain. Situasi dunia yang akhir-akhir ini agak bergejolak, khususnya di daerah Timur Tengah sana. Tuhan, Engkau Raja Damai, yang akan mendamaikan setiap bangsa yang berselisih. Karena itu ya Tuhan,
Jangan biarkan kami untuk terlibat, bahkan melibatkan diri kami ke dalam berbagai-bagai bentuk kekacauan yang tidak akan mendatangkan kedamaian di muka bumi ini. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami sejauh ke depan. Biarlah kami semua tetap berada di dalam tuntunan dan pemeliharaan kasih Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami, dan sejumlah harapan-harapan kami. Berkenan Tuhan mendengarkan kami, karena kami berdoa hanya di dalam dan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mengakhiri ibadah ini, jemaat berdiri. Kidung Jemaat 240 bagian A. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah di tabalai sorgamu, aku puji gunung pohon, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi, rantailah hatiku curah dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Pergilah, jalanilah hidup dengan sukacita, dan percayalah Roh Kudus akan selalu menolongmu untuk hidup benar di dunia ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan, sekarang kekal selama-lamanya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh warga jemaat, baik yang ada di rumah, di dalam gedung gereja ini, dan di mana saja, yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama di Gereja Toraja Jemaat Kramat. Jika ada yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis jemaat. Jemaat Kramat bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya Bapak Pendeta Amos dalam
melayani ibadah pada hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan keluarga. Jemaat Keramat juga bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada hari ini. Majelis gereja yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system, kiranya Tuhan semua memberkati di dalam pelayanan. Warta dari Komisi Ibadah dan Liturgi bagi warga jemaat yang mendapat giliran ibadah keluarga atau ibadah rumah tangga atau syukuran, kiranya dapat melapor ke TU gereja atau sektor masing-masing apabila saudara mau menerima ibadah keluarga, mau melalui pendeta atau majelis, pendeta datang ke rumah atau melalui Zoom. Untuk warga jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming, agar dapat memberikan persembahan melalui rekening jemaat yang ada di warta jemaat. Warta selanjutnya pemberkatan nikah. Jika Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah, maka akan diteguhkan dalam nikah kudus Saudara Adam Rizky Nugroho dengan Saudari Vitaria Gustibata pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 pukul 10.30 WIB bertempat di Gereja Toraja Jemaat Keramat. Mohon dukungan doa dari semua warga jemaat. Adapun gladi bersih pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2020 pukul 16. Yang bertugas pelayan firman Pendeta Amos Patadungan, PPA atau penanggung jawab Penatua Martinus Bija, pengantar pengantin Diaken Nyonya Retita Lama, yang menyerahkan Alkitab dan surat nikah Penatua Andarias Pombija, penerima tamu Diaken Nyonya Elis Gangga dan Diaken Nyonya Theodora Kuera. Sambutan dari PMG dan keluarga. Pengantar lagu atau lektor 1 Penatua Julianto Bartupakula, organis Nathaniel Richard, kantoria Bapak Yosef dan Saudari Kastelin. Warta dari ibadah PWGT. Ibadah PWGT secara virtual akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Mei 2021. Di sini tidak ada jamnya ya. Sore biasanya jam 4. Yang bertugas adalah sektor Kebun Baru Cilincing dan pelayan firman Martina Bura Kiding. Demikian untuk diketahui. Seperti yang didoakan Pak Pendeta tadi, banyak saudara-saudara kita dan orang tua kita yang ada dalam keadaan tubuh yang lemah, mau berobat jalan di rumah atau dirawat di rumah sakit, kiranya kita semua warga jemaat tetap mendukungnya dalam doa. Anggota jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini ada di dalam warta jemaat, kita tetap mendukung mereka dalam doa, semoga sukacita yang mereka rasakan Tuhan selalu tambahkan.
penerapan protokol kesehatan, tetap kita diingatkan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai sabun, memakai masker atau facial saat keluar rumah atau datang beribadah. Sekian warta jemaat kita, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Salam Kawanku. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Sampai bertemu, sampai bertemu.